Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan aset tetap pemerintahan. Dengan saya Andrian Jire dan teman saya. Saya Niki Pandu Mariasi. Saya Niputu Budi Septiani. Saya Rahmadani. Saya Rifki Haikal. Dan pertama akan saya jelaskan. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap sebagai berikut. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan perdagangan. 2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. 3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, atau bukan perlengkapan. 4. Memiliki nilai yang relatif tinggi dikarenakan memiliki nilai yang tinggi. Penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue. Maka investasi dalam aset tetap aset tetap dalam SAP 07 aset tetap berencana diklasifikasikan menjadi 6 akun dalam berikut ini. 1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. 2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa gunaannya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai. 3. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. Yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional, pemerintah tidak memenuhi definisi aset dan harus disajikan di aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niki Pandu. Pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap sesuai dengan klasifikasi aset tetap. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria. Contohnya seperti berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan, swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Pengukuran aset tetap. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah yang tidak diketahui harga perolehannya. Perolehan dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya itu ada cara perolehan aset tetap.
Di sini ada aset yang diperoleh dari pertukaran dengan surat berharga. Sebagai ilustrasinya, PT XYZ itu menukar sebuah gedung dengan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal 10.000. Pada saat pertukaran, harga pasar saham per lembar itu adalah 11.000. Pertukaran ini dicatat dengan jurnal. Gedung didebat sebesar 110 juta. Modal saham biasa dikredit sebesar 100 juta. Dan agio saham dikredit sebesar 10 juta. Dan selanjutnya itu ada aset yang diperoleh dari donasi atau hadiah. Sebagai ilustrasinya, di sini PT Alit menerima hadiah berupa tanah dan gedung yang masing-masing dinilai 60 juta dan 40 juta. Maka pencatatannya itu adalah tanah didebat sebesar 60 juta, gedung sebesar 40 juta didebat, pada modal hadiah dikredit sebesar 100 juta. Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut, PT Alit mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, maka pencatatan penerimaan hadiah tersebut adalah tanah didebat sebesar 60 juta, gedung didebat sebesar 40 juta, pada modal hadiah sebesar 95 juta dikredit, dan kas dikredit sebesar 5 juta. Apabila donasi yang diterima itu belum pasti akan menjadi milik perusahaan atau karena tergantung pada terlaksananya perjanjian, maka aset dan modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti atau kontingen. Apabila hak atas aset tersebut sudah diterima, maka barulah kontingen tersebut dapat dicatat sebagai aset. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode yang lazim digunakan untuk penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Sebagai contoh, asumsikan bahwa biaya akuisisi aset tetap adalah 24 juta rupiah, di mana estimasi nilai sisa adalah 2 juta rupiah, dan manfaat ekonominya 5 tahun. Penyusutan tahunan aset tersebut dihitung sebagai berikut. 24 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah dibagi 5 tahun sama dengan 4.400.000 rupiah. Jika suatu aset tidak digunakan setahun penuh, maka penyusutan tahunannya disesuaikan menurut lamanya pemakaian. Misikan aset tetap di atas digunakan mulai 1 Oktober. Sedangkan akhir tahun fiskal adalah 31 Desember, maka penyusutan untuk tahun pertama adalah Rp1.100.000 didapat dari Rp4.400.000 dikali 3/12. Selanjutnya metode unit produksi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa sebuah mesin dengan harga perolehan Rp240 juta dan prediksi nilai sisa Rp20 juta diperkirakan memiliki umur manfaat 10.000 jam operasi. Dari data tersebut, maka penyusutan per jam dihitung sebagai berikut. Rp240 juta dikurang Rp20 juta dibagi 10.000 jam sama dengan Rp20 juta. Dengan mengasumsikan bahwa mesin dioperasikan 2.100 jam selama 1 tahun, maka penyusutan tahun tersebut adalah Rp46.200.000 didapat dari Rp22 juta dikali 2.100 jam. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Penetapan aset tetap. Nilai aset tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi bila manfaat ekonomi dari suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aset tersebut dicatat sebagai kerugian. Jika selama pemakaian aset tersebut menyerap biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal, capital expenditure, maka pengeluaran tersebut akan menambah nilai aset yang bersangkutan. Sementara untuk penyusutan haruslah ditetapkan apakah memperpanjang umur ekonomisnya atau menambah kapasitas produksi. Jika menambah umur ekonomis, maka dalam perhitungan penyusutan umur ekonomisnya haruslah diperhitungkan. Sekian dan terima kasih.